Selamat datang di video saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, pengertian dari infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access methodologies. Jenis infrastruktur jaringan merupakan sekumpulan komponen fisik dan juga logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Contohnya, jika kita terhubung dengan jaringan internet, maka kita akan lebih banyak memakai protokol TCP/IP yang merupakan aturan atau prot paling banyak dipakai pada jaringan berskala kecil di rumahan sampai jaringan global internet. Jenis infrastruktur jaringan. Yang pertama ada infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Switch, bridges yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang ketiga, server seperti melayani servis seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Yang kedua yaitu infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti DNS server config, database config, web server config, DHCP server config, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis jaringan berdasar cakupan area. Yang pertama ada local area network atau yang disingkat LAN. LAN merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya meliputi lingkup yang kecil saja, seperti dalam lingkungan gedung, sekolah, kampus, ataupun kantor. Dalam jaringan LAN terdapat beberapa komputer yang saling terhubung. Biasanya terdapat satu komputer sebagai server dan yang lain sebagai klien. Melalui jaringan ini, pengguna dapat berbagi file maupun perangkat keras seperti printer. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau yang disingkat MAN. Cakupan wilayahnya lebih besar daripada LAN, biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor dari suatu perusahaan yang letaknya dekat, biasanya mencakup dalam satu kota, tidak hanya satu lingkup lokasi saja. Yang ketiga ada Personal Area Network atau yang disingkat PAN. PAN merupakan suatu jenis sistem jaringan yang berjarak sangat dekat, biasanya digunakan dalam skala pribadi dan sangat sering kita gunakan sehari-hari seperti menghubungkan komputer atau laptop dengan handphone. Media penghubungnya biasanya berupa USB atau mungkin Bluetooth. Yang keempat ada Wide Area Network atau WAN. WAN merupakan suatu sistem jaringan komputer yang sangat luas, meliputi wilayah suatu negara atau suatu benua. WAN menggunakan perangkat jaringan khusus yang biasa disebut dengan router. Media transmisi yang digunakan biasanya berupa kabel bawah laut atau satelit. Pembagian jaringan berdasar aksesnya. Terdapat dua, yaitu internet dan intranet. Internet sendiri merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP. Sedangkan
Extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke luar jaringan. Selanjutnya kita masuk ke topologi jaringan. Ada beberapa topologi jaringan. Yang pertama kita bahas tentang topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya sendiri yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang terakhir, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua, kita bahas tentang topologi star. Kelebihan dari topologi star yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star adalah jika switch yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya ada topologi ring. Kelebihan dari topologi ring yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Kekurangan dari topologi ring sendiri, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya ada topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup besar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh sendiri, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, pembagian jaringan penggunaan kabel. Jaringan berkabel adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Terdapat kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu harganya lebih murah, tingkat keamanan sangat tinggi, mudah dalam melakukan instalasi, stabilitas pada jaringan, dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Kelemahannya yaitu terlalu banyak menggunakan kabel, jangkauan dan akses untuk klien yang terbatas. Jika akan melakukan perluasan jaringan agak susah, dan wired LAN harus ditempatkan di tempat yang aman atau jauh dari jangkauan orang lain. Selanjutnya ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless adalah jaringan yang menggunakan gelombang radio dan teknologi Bluetooth sebagai media penghubung antara device yang satu dengan device yang lainnya. Kelebihannya yaitu pemeliharaan yang murah, proses instalasi sangat mudah, tidak perlu menggunakan kabel, biaya tergolong murah, dan jangkauan luas. Kelemahannya sendiri yaitu kapasitas jaringan sangat terbatas, konfigurasi yang lebih rumit dan sulit, keamanan data yang kurang terjamin, dan jika terjadi gangguan gelombang jaringan. Selanjutnya ada jaringan berdasar siarannya.
Yang pertama ada unicast, metode pengiriman data di mana data akan dikirim dari satu alamat pengirim ke satu alamat tujuan. Itu yang disebut one to one. Kualitas pengiriman data menggunakan metode ini dapat dijamin. Jika terjadi kegagalan seperti paket rusak atau tidak sampai, maka dapat langsung diketahui oleh pengirim dan segera melakukan pengiriman ulang. Alamat IP publik dan IP privat merupakan metode unicast, dan jika dihubungkan dengan kelas IP, maka alamat unicast meliputi alamat IP kelas A, B, dan C. Yang kedua ada broadcast. Broadcast merupakan sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak penerima sekaligus atau one to everyone tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Yang ketiga ada multicast. Metode ini adalah gabungan dari unicast dan broadcast. Paket secara sekaligus akan dikirimkan ke banyak penerima yang membutuhkan atau yang disebut one to many. Tujuan ke alamat penerima dikelompokkan berdasar grup-grup tertentu. Metode ini lebih efektif dibandingkan broadcast dan dapat diterima jauh lebih baik banyaknya dibandingkan metode unicast. Paket multicast sangat efektif untuk keperluan video streaming, audio streaming, karena dari sisi titik pengirim hanya perlu mengirimkan paket satu kali saja ke alamat khusus sehingga dapat menghemat penggunaan bandwidth. Sekian penjelasan dari video saya. Mohon maaf bila ada salah dan terima kasih. Selamat menonton.